Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Tapi Kak, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Naufal Afaf Zainal dengan NIM channel 11241145. Baik Kak, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas gagal responsi sistem respirasi. Baik Kak, tugas garisnya berupa menjelaskan mind mapping hukum Boyle dan Laplace yang telah saya buat. Baik Kak, bisa kita lihat di sini, ini merupakan mind map yang telah saya buat. Jadi yang pertama, hukum Boyle, di mana hukum Boyle menyatakan bahwa pada suhu tetap volume gas berbanding terbalik dengan tekanan gas. Lalu adapun rumusnya bisa kita lihat di sini, yaitu berupa P1 V1 sama dengan P2 V2, di mana P menyatakan tekanan dan V menyatakan volume. Lalu adapun bentuk aplikasian hukum Boyle, yaitu yang pertama sebagai pengukur tekanan gas dan volume gas. Yang kedua, dalam sistem pernapasan manusia. Maksudnya di sini dalam sistem pernapasan manusia bisa kita contohkan seperti saat kita inspirasi, dan ketika kita inspirasi udara akan masuk ke paru-paru sehingga akan membuat paru-paru kita volumenya naik, sehingga ketika volume paru-paru naik, tekanan paru-paru akan menurun. Lalu pada saat kita melakukan ekspirasi, udara yang berada pada paru-paru akan keluar, sehingga volume pada paru-paru akan menurun dan tekanan pada paru-paru akan meningkat. Lalu berikutnya, aplikasi yang berikutnya itu dalam berbagai aplikasi industri. Lalu berikutnya hukum Laplace, di mana definisinya yaitu menjelaskan hubungan antara tekanan dalam gas dan suhu serta volume gas. Dan juga rumusnya bisa kita lihat di sini, yaitu P sama dengan 2T per R, di mana P sendiri menyatakan perbedaan tekanan di dalam maupun di luar gelembung. Lalu T sendiri yaitu tegangan permukaan, dan R menyatakan jari-jari gelembung. Lalu adapun dalam bentuk aplikasinya, dalam fisika dan teknik untuk memahami perilaku gas, dan juga dalam desain alat yang melibatkan gas seperti balon dan tabung. Adapun juga aplikasi hukum Laplace ini bisa teraplikasikan pada alveolus, di mana alveolus merupakan kantung kecil yang berada di paru-paru sebagai tempat pertukaran O2 dan CO2, di mana hukum Laplace ini menyatakan bahwa tekanan dalam gelembung seperti alveolus berbanding lurus dengan tegangan permukaan dan berbanding terbalik dengan jari-jari alveolus tersebut, di mana tegangan permukaan di dalam alveolus disebabkan oleh lapisan cairan yang melapisi dinding alveolus, yaitu air, di mana air ini memiliki tegangan permukaan yang tinggi yang dapat menyebabkan alveolus kolaps jika tidak diimbangi dengan faktor lain. Nah, agar alveolus tersebut tidak kolaps, dibutuhkanlah peran dari surfaktan, di mana surfaktan sendiri itu diproduksi oleh sel-sel alveolus, yaitu sel pneumosit tipe 2 yang berfungsi untuk mengurangi tegangan permukaan. Dengan mengurangi tegangan permukaan, surfaktan membantu mencegah alveolus terjadinya kolaps. Dengan adanya surfaktan juga, tekanan yang diperlukan untuk mempertahankan alveolus tetap terbuka menjadi lebih rendah, sehingga memudahkan proses pernapasan. Baik Kak, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.